Pemirsa, KTT ke-42 ASEAN hari ini selesai digelar. Sejumlah poin penting penguatan kawasan ASEAN diputuskan para pimpinan negara ASEAN yang hadir. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan reporter Sisilia Sinabariba langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sisilia, apa saja agenda yang telah digelar untuk hari ini? Iya, Zakia, untuk hari ini ada 3 agenda yang digelar oleh para pimpinan negara-negara di ASEAN. Tadi pagi diawali dengan retreat session. Ini adalah pertemuan para pimpinan negara ASEAN yang digelar lebih santai. Dapat terlihat dari penyusunan meja dan juga susunan kursi pada saat pertemuan berlangsung. Namun yang spesial selain substansi dan juga isu krusial yang dibahas adalah busana yang dikenakan para pimpinan negara-negara di ASEAN ini yang menggunakan tenun songke Manggarai dan dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan subregional antara Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Salah satu kesepakatannya adalah dengan meluncurkan program yang diberi nama IMTGT Visit 2023-2025, di mana 3 negara ini sepakat untuk saling mendorong dan juga mendukung sektor pariwisata masing-masing. Kemudian pertemuan yang terakhir untuk hari ini sekaligus menutup rangkaian kegiatan KTT ke-42 di Labuan Bajo ini adalah pertemuan subregional antara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina. Dan untuk pertemuan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Zakia. Sisilia, kemudian apa saja poin penting yang dihasilkan dari KTT ke-42 ASEAN ini? Zakia, sebenarnya ada 10 deklarasi dan juga persetujuan bersama yang ditetapkan para pimpinan negara-negara di ASEAN selama pelaksanaan KTT ini. Namun tentunya hasil deklarasi ini sudah dibahas mulai dari level duta besar, perwakilan tetap hingga Menteri Luar Negeri dan diputuskan oleh pimpinan negara. Tadi Presiden Joko Widodo mengungkapkan 3 kesimpulan dari KTT yang berlangsung selama 2 hari ini. Yang pertama mengenai perlindungan untuk warga ASEAN, di mana para pimpinan negara-negara ASEAN sepakat untuk memberantas perdagangan manusia atau trafficking in person. Ini merupakan pidana berat sehingga Presiden Joko Widodo tadi juga meminta agar pimpinan negara ASEAN ini segera memberikan instruksi untuk memberikan hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga tadi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan perlindungan bagi warga di ASEAN juga meminta untuk dilakukan pemberian perlindungan bagi para pekerja migran, termasuk juga penempatan nelayan dan juga warga yang berada dalam kondisi krisis. Kemudian poin yang kedua dari hasil KTT ini yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan Myanmar. Presiden menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Myanmar selama beberapa dekade terakhir mencederai kemanusiaan. Sehingga Presiden menegaskan agar 5 poin konsensus yang sudah disepakati pada tahun 2021 diimplementasikan dengan maksimal. Salah satu poinnya adalah dengan meningkatkan pendekatan ataupun dialog. Bahkan Presiden tadi menyebut Indonesia siap untuk melakukan dialog dengan junta militer Myanmar jika memang dibutuhkan agar resolusi konflik dapat tercipta di Myanmar. Presiden tadi juga mengungkapkan bahwa pendekatan dialog yang dilakukan terhadap Myanmar ini bukanlah bentuk pengakuan terhadap pemerintahan Myanmar di bawah junta militer Myanmar. Dan yang terakhir tadi membahas mengenai penguatan ekonomi. Pada akhirnya seluruh kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan ASEAN sebagai kawasan atau sebagai pusat untuk pertumbuhan dan juga perdamaian. Zakia. Baik, Sisilia Sinabariba, terima kasih atas laporan Anda.